Tuhan tentang tongkat didikan. Nah, mari kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka dalam Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayatnya yang ke-15 berbunyi, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Boleh sama-sama bacanya ya. 1, 2, 3. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, kalau kita baca di ayat ini, dikatakan bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda. Kenapa? Karena memang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya juga berdosa. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 7, Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dalam kesalahan kita diperanakan, dan dalam dosa kita dikandung oleh ibu kita. Sehingga memang saat kita lahir, bawaan sifatnya adalah dosa, yaitu kita cenderung untuk melakukan kejahatan atau cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, contohnya adalah anak kecil nih. Mereka itu nggak perlu diajar untuk berbohong, tapi mereka udah bisa berbohong, ya kan? Terus anak kecil juga nggak perlu diajar buat marah-marah. Mereka sukanya marah-marah, suka ngamuk. Istilah zaman sekarang yang suka kita lihat di sosial media, anak kecil tuh suka tantrum ya. Kayak tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Terus kayak di sosial media tuh banyak kayak cara mengatasi anak bayi atau anak kecil yang tantrum gitu ya. Oke, dan banyak hal lainnya. Sama, saya mungkin cerita dikit ya. Waktu saya kecil juga, saya ini adalah anak yang bisa dibilang suka melawan. Kenapa? Jadi saya tuh kayak mau gitu. Dan saya tuh suka ngamuk-ngamuk ya Bapak Ibu. Mungkin yang tahu saya dari kecil ya. Kayak dikit-dikit bisa marah, dikit-dikit ngamuk gitu ya. Waktu kecil, saya ingat sekali ini kejadian. Jadi saya tuh sangat dekat dengan papa mama saya. Dan saya biasa tidur dengan mama saya. Terus waktu bangun tidur siang hari, kalau nggak salah, papa mama saya udah nggak ada. Terus saya kayak, kok nggak ada di samping gitu kan. Akhirnya saya ngamuk, Bapak Ibu ya. Saya ngamuk, saya ingat sekali kursi meja makan, kalau yang pernah ke rumah masih sama kursi meja makannya, itu saya kasih gini-gini di meja, ngamuk kayak, bisa ditinggalkan gitu kan. Ngamuk-ngamuk, terus bukan cuma ini, kursinya kan waktu itu saya masih kecil, dan saya rasa kursi itu berat banget ya Bapak Ibu. Jadi saya tuh mau kayak banting, tapi nggak kuat. Jadi akhirnya pegang kursinya, turunin pelan-pelan, tapi marah. Itu kayak mau menunjukkan saya marah, aku marah gitu kan. Jadi kursinya habis digini-giniin, turunin. Pokoknya ada 5 kursi apa 6 kursi, saya gituin semua. Terus habis itu bukan cuma kursi, tapi bantal sofa. Bantal sofa saya lempar di lantai, saya ngamuk. Dan ini nggak diajarin dong pastinya sama mama saya buat ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi emang bawaan ya Bapak Ibu. Terus saya sudah selesai ngamuk, semua rumah sudah berantakan, kursinya udah di lantai, tiba-tiba saya dengar klakson, mobil papa saya pulang. Panik kan Bapak Ibu, waduh dimarahin nih gitu kan. Saya mau angkat lagi, masih kecil, belum kuat angkat satu kursi aja, berat banget. Akhirnya ketahuan, dan akhirnya dimarahin. Nah, itu hal-hal seperti itu sudah bawaan. Sejak kecil mungkin kita rasa kayak, wih, kenapa? Kalau kita dengar cerita teman-teman kita ya, wih, waktu saya kecil kenapa saya bisa sejahat itu ya? Nah, itu. Nah, makanya tadi dalam Amsal 22 ayat 15 dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi orang muda itu sebenarnya belum tahu banyak hal. Anak-anak itu dalam TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan keinginan berbuat dosa itu sudah ada dalam diri setiap anak. Jadi anak-anak, karena itu tadi yang dalam Mazmur 51 ayat 7, kita sudah dikandung dalam kesalahan, dalam dosa, aku dikandung ibuku, itu turun dari Adam dan Hawa ya Bapak Ibu yang melakukan dosa. Karena itu sebagai anak muda, di sini banyak yang anak muda boleh lambaikan tangan? Mana suaranya boleh gitu. Anak muda jangan pikir 17 tahun ke bawah, 100 tahun ke bawah masih anak muda. Boleh ya anak muda, suaranya. Nah, jadi kita ini selama kita masih hidup,
seru ya. Selama kita masih hidup, kita proses belajar itu kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Sebagai anak muda ya, di sini banyak teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, kita tuh belum tahu banyak hal, seperti di dalam Amsal juga, kebodohan melekat pada hati orang muda. Itu tuh masih kecenderungannya lakukan hal-hal yang bodoh. Kayak tadi saya, itu bisa dikatakan hal-hal yang bodoh. Kayak ngapain saya turunin kursi, kayak manfaatnya apa gitu kan, mau menunjukkan kemarahan gitu kan. Terus orang muda juga itu masih belum berpengalaman, artinya kita masih perlu untuk belajar banyak hal dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan banyak guru dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak muda, apalagi kita anak-anak Tuhan, tentunya kita nggak mau kan kalau kebodohan ini terus melekat pada diri kita. Siapa yang mau kebodohan melekat terus pada dirinya? Nggak ada kan? Kita semua mau untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu melakukan yang benar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah bisa kebodohan, kecenderungan kita, hati kita untuk berbuat dosa, atau kecenderungan hati kita untuk melakukan hal yang jahat, atau kecenderungan hati kita untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kita, apakah itu bisa diusir? Apakah bisa? Bisa. Dengan apa diusirnya? Dengan tongkat didikan. Dalam Amsal 22 ayat 15 tadi ya. Nah, tongkat didikan ini bisa datang dari mana saja. Yang pertama, tongkat didikan ini bisa datang langsung dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya dan juga bisa melalui Roh Kudus yang bekerja juga lewat hati nurani. Bahkan didikan Tuhan ini bisa direct, bisa langsung ke pribadi kita masing-masing. Contohnya, kita lagi mau bohong nih, kayak ditanya sama mama kita, udah kerjain PR belum gitu kan? Terus kita nggak mau ngaku karena kita malas, kita lagi mau main game misalnya. Akhirnya, tapi pas kita mau bohong, tiba-tiba kita diingetin firman Tuhan, jangan berbohong. Akhirnya kita nggak jadi berbohong. Itu salah satu Tuhan mendidik kita. Kemudian saya juga diberkati dengan kesaksian hidup dari Pastor Lenny ya. Jadi waktu Pastor Lenny masih muda, sampai sekarang juga masih muda ya. Jadi Pastor Lenny itu diajak untuk baptis. Tapi Pastor Lenny nih gak mau, kayak Pastor Lenny masih takut. Kemudian ketika di rumah, Pastor Lenny ini nyanyikan lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, pas Pastor Lenny nyanyi lagu itu, tiba-tiba ada suara Roh Kudus yang bilang, kamu bohong. Dan akhirnya Pastor Lenny kayak, hah? Katanya kamu mengasihi aku, tapi kamu nggak mau melakukan firman Tuhan. Kan firman Tuhan adalah disuruh untuk baptis. Tapi Pastor Lenny waktu itu menolak. Dan akhirnya Pastor Lenny pas dengar didikan Tuhan itu, teguran Tuhan itu, Pastor Lenny langsung mengambil tanpa tunggu besok, ya, langsung Pastor Lenny hari itu cari kakak rohaninya dan bilang saya mau dibaptis. Mungkin kita juga masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan didik kita untuk kita bisa mandiri, untuk kita bisa rohani sama Tuhan. Kemudian didikan ini bisa datang dari mana lagi? Yang pertama dari Tuhan, bisa melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, hati nurani, bahkan bisa secara langsung buat kita. Yang kedua, didikan bisa datang dari mana? Didikan ini bisa datang dari wakil Tuhan, yaitu siapa? Orang tua kita di dunia. Dan tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nggak kebetulan kita punya orang tua seperti yang nggak kebetulan kita lahir di keluarga kita hari ini. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan kita lahir di keluarga kita. Karena itu orang tua adalah wakil Tuhan. Karena itu kita harus mentaati orang tua kita. Cerita tadi ya, waktu saya kecil, saya itu kayak hitungannya bisa setiap hari ya dipukul. Kayak misalnya hari ini pergi ke gereja aja gitu. Papa mama saya full time staff di gereja, saya bikin ulah gitu kan. Sampai rumah, Cherry. Nah itu kalau saya nggak lari ke papa saya, dihitung sampai 3. Itu parah sih kalau udah 3. Jadi kalau udah 2 langsung kayak harus cepet-cepet masuk. Nah, jadi saya tuh waktu kecil itu ya dari cerita saya tadi, saya tuh mau ya bahasanya kayak kalau saya mau ini, ya saya mau ini, saya nggak mau diganggu. Jadi waktu kecil itu sering sekali kalau mau pergi ke gereja itu agak
harus dimarahin dulu sama mama saya. Karena dengan hal-hal kecil aja, misalnya mau ke gereja, terus mama saya ini udah siapin baju gitu kan. Tapi pas saya lihat bajunya, saya nggak suka dan saya nggak mau pakai baju itu. Akhirnya saya harus dimarahin dulu sama mama saya. Pokoknya harus nangis-nangis dulu, baru pergi ke gereja gitu ya istilahnya. Dan juga pokoknya banyak hal ya Bapak Ibu. Pokoknya waktu kecil itu saya kayak setiap hari dimarahin. Terus kalau misalnya saya mau dimarahin, ya tempat berlindungnya paling lari ke oma ya. Oma saya mungkin lagi dengar juga. Saya minta tolong sama oma saya, tapi tetap harus dididik. Bicara tentang tongkat didikan ya. Jadi saya dengan kakak saya, Kak Kris, kita itu waktu kecil ada pilihan 3 alat pukul. Yang pertama namanya Mr. Spoon. Ini adalah kayak spatula gitu dari kayu. Yang kedua Mr. Yellow. Mr. Yellow itu kayak sedokan biliar tapi yang mainannya. Jadi pendek tapi itu sakit. Dan yang ketiga kita nggak kasih nama karena ya ikat pinggang. Jadi kalau misalnya saya sudah salah gitu kan, masuk kamar, ketemu sama papa saya gitu kan, bikin salah apa? Kenapa begitu? Jelaskan. Akhirnya dipukul. Pilih Mr. Spoon atau Mr. Yellow atau ikat pinggang. Cenderung pilih Mr. Spoon karena ya ringan, nggak terlalu sakit, nggak sesakit yang Mr. Yellow sama ikat pinggang itu. Tapi tetap masih berbekas ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang tua saya, papa saya, mama saya didik saya dan kakak saya, saat itu saya mungkin rasanya kayak, kenapa ya dipukul gitu kan. Tapi ternyata pas saya susun ini baru kayak, oh iya ini gitu ya. Amsal 22 ayat 15, ternyata pukulan itu untuk mengusir kebodohan. Jadi saya waktu kecil itu kan suka melawan ya, mau saya mau begini aja. Tapi waktu itu dipukul, buat kasih tahu nih, itu yang kamu lakukan itu anggapannya kalimat ini ya bodoh gitu ya. Jangan lakukan itu jangan, itu nggak benar gitu. Nah, dan saya bersyukur ya, puji Tuhan, saya waktu kecil, saya ditegur, dipukul oleh orang tua saya, dan Tuhan pakai orang tua saya untuk mendidik saya agar melakukan hal-hal yang benar. Dan sampai sekarang, apakah sudah tidak dididik? Apakah karena, anak saya nanti saya kasih khotbah, jadi yaudah kita nggak usah tegur-tegur lagi. Masih saudara, bahkan sampai tadi pun masih ditegur ya. Jadi selama kita anak-anak muda, pokoknya masih hidup, itu adalah kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Mari kita semakin hari kita belajar untuk menjadi semakin lebih baik. Dan saya berdoa biarlah kita semua juga di sini mau untuk punya hati yang dididik sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kemudian berikutnya, didikan ini dari mana? Setelah dari Tuhan, kemudian dari orang tua kita, berikutnya dari mana lagi? Bisa dari, coba lihat kiri kanan. Jangan lihat tembok ya. Coba lihat kiri kanan. Didikan bisa datang dari orang tua rohani kita. Di sini ada Pastor Luther, Pastor Lenny, ada juga Pastor Yoma. Kemudian dari kakak-kakak rohani kita. Biasa kita dengar, nanti Kak Mansyah marahin kok. Nah, itu kakak-kakak rohani kita, ada Kak Mansyah, Kak Bella, ataupun ada pokoknya kakak-kakak di sini, ataupun bukan cuma kakak-kakak rohani, tapi teman-teman kita juga itu bisa Tuhan pakai untuk didik kita. Nah, kita kan dikatakan kita harus sejak muda kita harus berdampak. Karena itu jangan pikir kita masih muda dan kita kayak yaudahlah teman saya biarin aja hidupnya kayak gitu. Itu artinya kita nggak mengasihi teman kita. Kalau kita mengasihi teman kita maka kita mau tegur kalau teman kita bikin kesalahan. Kita sama-sama ayo kamu jangan kayak gitu, jangan malas-malesan misalnya ibadah. Ayo kita sama-sama bertumbuh jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, terus didikan bisa datang dari mana lagi? Setelah dari Tuhan, dari orang tua, dari teman-teman kita di gereja, kakak-kakak rohani, orang tua rohani. Bisa dari mana lagi? Saat ini semua siapa yang nggak pakai handphone? Saya percaya semuanya di sini pakai handphone. Kita semua terkoneksi dengan teknologi. Dan didikan juga bisa ada dari handphone kita, Bapak Ibu ya. Kita buka aja Instagram, banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa terima. Bahkan misalnya kita bingung nih, cara memasak bolu apa gitu ya. Kita tinggal cari di YouTube, udah bisa. Atau di
sosial media juga udah banyak dikasih tahu tuh. Ada firman gitu kan, ada cara parenting yang baik buat orang tua, ada cara menghadapi krisis, manajemen keuangan, dan lain-lainnya. Pokoknya banyaklah kita bisa akses dari mana saja pelajaran itu. Nah, tapi semua input kita seperti yang Pastor Lenny bilang di khotbah tadi pagi, bahwa harus difilter lagi, yaitu difilter dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Semuanya harus berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memiliki roh yang mau untuk diajar? Gimana ya caranya kita bisa punya roh yang lembut, yang rela untuk diajar? Satu aja sih kuncinya sebenarnya. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus membuang semua kesombongan kita, gengsi kita, dan kita datang kepada pendidik kita seperti gelas yang kosong. Nih, misalnya seperti air ini. Air atau apa ya ini namanya? Air gelas ya, biasa dibilang ya. Tidak apa yang masih ada isinya, yang berisi, ini tuh tidak akan diisi lagi. Kenapa? Karena masih penuh, karena sudah penuh. Sama, ketika kita merasa sombong, ketika kita merasa diri kita, oh aku bisa kok, aku mampu kok. Ketika kita merasa kayak puas dengan diri kita sendiri, maka kita seperti ini, nggak bisa diapa-apain lagi. Namun, ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita merendahkan hati kita, apalagi kita merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan, seperti gelas yang kosong, maka kita akan selalu diisi. Dan kita akan lihat bahwa bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang berkuasa untuk memenuhi diri kita. Amin. Karena itu mari kita untuk punya roh yang mau diajar, kita harus datang ke Tuhan sebagai gelas yang kosong, yang kayak, Tuhan, aku nih gak bisa apa-apa. Aku butuh Engkau gitu kan. Sama Tuhan itu beberapa kali mungkin dalam sharing-sharing saya yang dulu juga, saya selalu bilang, datang ke Tuhan itu apa adanya. Jadi di hadapan Tuhan itu nggak usah yang sok, Tuhan terima kasih, padahal hati lagi hancur, berkeping-keping gitu. Kalau di hadapan Tuhan mau nangis aja, itu nangis aja. Karena bahkan kalau kita nggak keluarin doa apapun, cuma nangis aja, itu Tuhan paham banget. Ada ayat di Alkitab dikatakan, Tuhan mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Dan Tuhan tampung loh, Tuhan gak buang. Tuhan tampung setiap air mata kita. Karena itu Daud dalam Amsal, dia selalu berkata bahwa Tuhan itu tempat pelindungan, gunung batu. Karena ketika dunia seakan rasanya, mungkin kita di dunia ini rasanya, aku bisa percaya siapa ya? Aku bisa bergantung sama siapa ya? Jangan cari manusia, saudara. Manusia bisa mengecewakan. Tapi satu-satunya yang nggak bisa mengecewakan kita hanya Tuhan Yesus. Kembali lagi, kunci untuk punya roh yang mau diajar adalah buang kesombongan kita, buang gengsi kita, dan milikilah kerendahan hati. Kesombongan itu nggak akan bawa kita kemana-mana. Kalaupun bawa kita kemana-mana, kesombongan itu cuma akan bawa kita kemana? Ke bawah. Bahkan hancur. Kenapa kita nggak bisa punya roh yang mau diajar? Kenapa ya? Kita tuh setiap kali dibilangin orang selalu kayak membentengi diri, selalu keras gitu kan. Karena kita itu tadi, seperti air yang masih full, kita merasa diri kita pinter, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita masih mampu kok, masih muda gitu kan. Kok saya masih kuat gitu, otak saya masih pinter, masih banyak jalan keluar gitu kan. Kita merasa diri kita yang paling tahu. Dan ketika orang tua, alat-alat didikan tadi, Tuhan tegur kita, ketika kakak rohani, teman kita tegur atau beri nasihat, kita akan bilang, siapa? Kenapa atur-atur hidup saya? Hidup-hidup saya yang paling tahu, gak usah ikut campur. Itu karena kita masih seperti gelas yang berisi. Dan kita harus ingat bahwa kita semua itu punya blind spot, titik buta, di mana
Artinya apa? Kita semua ini sebagai manusia nggak ada yang sempurna, cuma Tuhan yang sempurna, amin. Kita itu gampang banget untuk jatuh. Karena itu jangan pernah merasa diri kita kuat, jangan pernah selalu kayak, aku bisa, aku gini, dan kita membentengi diri kita dengan kebenaran diri kita sendiri. Kalau kita tuh kuat, kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh masih mampu. Blind spot kembali lagi. Setiap kita itu punya kelemahan diri kita sendiri yang kadang tuh kita nggak bisa lihat. Dan itu hanya Tuhan yang lihat dan juga orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Karena itu mari kita memiliki kerendahan hati untuk mau ditegur dan juga diingatkan sama orang-orang yang Tuhan kirimkan. Mungkin Tuhan bisa tegur kita dari anak kecil, Bapak Ibu. Saya tiba-tiba, Kak, dia ngomong apa gitu. Dan itu tiba-tiba kayak masuk. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan ada hamba Tuhan yang waktu itu Tuhan pakai burung untuk ngomong sama dia, untuk ingatin. Iya. Nah, bahaya kesombongan. Kesombongan ini sangat bahaya ya Bapak Ibu. Karena orang yang sombong itu ditentang Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan Tuhan benci dengan orang sombong. Bayangin, Tuhan yang ciptakan saudara dan saya, yang ciptakan langit dan bumi, Tuhan yang punya surga, benci sama kita itu gimana ceritanya? Kita masuknya nggak bisa dong masuk surga. Masuknya kemana? Ke tetangganya surga gitu kan. Neraka. Kita baca dalam Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 5. Dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab, ini Bapak Ibu ya, teman-teman, sebab apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Sombong ini bahaya banget loh saudara. Karena itu saya selalu bilang sama diri saya, Cer, jangan pernah merasa kamu aman. Jangan pernah kamu merasa, oh aku misalnya udah sharing, udah di komunitas aku anak terang, udah apa, dan merasa kuat. Harus selalu berjaga-jaga minta bantuan Tuhan. Tuhan tolong ingetin. Tuhan tolong kalau misalnya hati saya sudah sombong dikit aja. Kasih tahu, kasih alarm dalam diri saya. Karena orang yang sombong jatuhnya itu lebih cepat dari kecepatan cahaya Bapak Ibu ya. Kayak Tuhan cuma serut balik langsung bisa jatuh yang kita tidak pernah bayangkan. Karena Tuhan balik lagi. Tuhan menentang orang yang congkak. Congkak itu sombong. Merasa diri bisa, mampu. Merasa diri saya, oh masih muda, masih banyak kesempatan, hidup saya masih panjang, saya buat sembarang dulu lah, dengar firman main-main, dengar firman gak serius, misalnya kayak gitu. Tapi di 1 Petrus 5 tadi dikatakan, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tuh, kalau mau dibilang, Tuhan tuh bestinya sama orang yang rendah hati. Tuhan tuh anti ya, kalau bisa dibilang, kita kan dulu antinya anti corona ya, tapi Tuhan tuh anti sama orang sombong. Tuhan sangat suka, bahkan Tuhan dekat sama orang yang rendah hati. Dan ini kabar sukacitanya, kalau kita rendah hati, maka kita akan dibimbing oleh Tuhan. Katakan dibimbing oleh Tuhan. Sekalipun hidup kita, saya percaya kita di sini semua punya masa lalu. Entah masa lalu yang baik, ataupun masa lalu yang kelam, yang kalau misalnya bisa, aduh Tuhan hapus dong memoriku tentang masa laluku yang kelam itu. Tapi izinkan saya untuk kasih tahu kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Sekalipun hidup kita sebelumnya, atau yang pernah kita lakukan, itu sudah hancur berkeping-keping, atau bahkan mungkin juga sudah tidak berbentuk, ataupun sudah kayak, aduh sudah gak layak banget gitu. Tapi ketika kita memiliki kerendahan hati, kita sadar dan kita bawa
diri kita yang kita merasa nggak layak, merasa kotor, merasa penuh dosa, merasa Tuhan, aku ini nggak layak, aku ini sampah, bisa dibilang seperti itu ya. Aku banyak kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Dan itu aku biasa lakukan mungkin dengan sadar, ataupun lakukan dengan tidak sadar. Tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan aku nggak mampu, ini hidupku, bawa hidup saudara, bawa hidup kita yang sudah berkeping-keping, yang sudah mungkin jadi butiran-butiran debu kecil, bawa ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kehidupan kita. Dia bikin yang tidak ada menjadi ada. Apalagi cuma yang berkeping-keping itu, saudara, dia bisa bentuk jadi sesuatu yang indah lagi. Tuhan bisa repair, Tuhan bisa perbaiki. Kalau TV kita rusak, HP kita rusak, kita bawa ke toko HP-nya. Kita misalnya HP-nya, iPhone gitu kan, rusak, bawa ke toko AC, bisa diperbaiki nggak? Tambah apa? Tambah rusak. Tapi HP, kalau mau diperbaiki, bawa ke iPhone-nya langsung. Di situ dia akan bisa perbaiki. Karena dia memang ahlinya. Sama seperti Tuhan. Hidup kita yang hancur, kita merasa, aduh aku nggak layak Tuhan, dosanya udah banyak banget. Bahkan kita mungkin mau angkat muka di hadapan Tuhan, mau melayani Tuhan aja rasanya kayak, nggak layak gitu kan. Tapi saudara, nanti saya akan sharing tadi juga, pas saya baca ini, saya langsung kayak, wow, Tuhan baik banget. Saat kita rendah hati, kuncinya adalah rendah hati. Saat kita rendah hati, nih, di saat itulah Tuhan berlari. Berlari kemana, saudara? Apakah berlari menjauh? Wih, orang berdosa lari-lari gitu kan, tinggalin gitu. Tuhan lari kemana? Tuhan lari mendekat, bahkan menjemput kita yang penuh dengan lumpur dosa dan kesalahan masa lalu kita. Tuhan yang lari. Dan pas saya lagi susun ini tadi, Tuhan ingetin tentang kisah anak terhilang dalam Lukas 15. Saudara, di dunia ini nggak ada orang yang bisa menerima kita seperti Tuhan menerima kita. Bayangin aja, Tuhan kan di mana-mana ya. Saya juga pernah waktu itu sempat sharing di sini bahwa bahkan ketika kita berdosa pun, Tuhan tuh lagi liatin. Kita misalnya dibicarain teman kita di belakang aja, kita udah dengar, kamu tadi dibicarain segini, kita udah kayak, wah parah banget, hianatin saya gitu kan. Tapi Tuhan pas kita lagi berdosa, Tuhan lagi liatin. Sakit gak hati Tuhan? Sakit sekali. Tapi ketika saudara datang dengan kerendahan hati Tuhan, Tuhan, kebodohanku, aku salah, aku pokoknya udah gak layak di hadapanmu. Tangan Tuhan tetap terbuka untuk menerima kita kembali ke pelukan Tuhan. Sama-sama buka Lukas 15. Ini tentang kisah anak terhilang. Tadi tiba-tiba Tuhan ingetin ya. Tadi Tuhan kasih kata itu. Tuhan berlari menjemput kita. Ayo kita baca ayat 17. Lalu ini anak yang terhilang tadi ya. Jadi anak terhilang itu dia sudah ini hartanya udah berfoya-foya, hidup duniawi gitu kan. Lalu si anak bungsu ini, Lukas 15 ayat 17. Ia menyadari keadaannya. Katanya, ini ceritanya anak bungsu ini merenung, saudara. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia tuh baru sadar identitas dia. Kadang kita tuh suka ditipu sama iblis tentang identitas kita. Kamu gak berharga, kamu pendosa, dan seterusnya. Iblis tuh gak mau kita tahu identitas kita yang asli, bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi dia tuh suka intimidasi kita dengan pikiran-pikiran negatif. Seperti ini, akhirnya si anak bungsunya dia sadar bahwa, wah identitasku ini. Bapakku punya orang-orang upahan, orang-orang upahannya apa? Berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini, dia sadari keadaannya, mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Ini perkataan orang udah kayak agak frustasi, udah pasrah gitulah. Sampai sana, gue mau ditampar kek, gue mau di apa kek, yang penting gue pulang dulu lah istilahnya gitu kan.
Sebenarnya ini adalah salah satu yang bisa dicontoh ya Bapak Ibu dari anak yang terhilang ini. Di mana ketika dia menyadari kesalahannya, dia bukannya pergi menjauh, tapi ketika dia menyadari kesalahannya, dia kemana? Dia kembali kepada bapaknya. Lalu, ayat 18 tadi, ayat aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini yang saya maksudkan tadi dengan kerendahan hati. Kita mengakui kondisi kita yang sekarang. Tuhan, ini aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Aku sudah berdosa terhadap Bapa. Aku gak mampu, aku gak layak, aku penuh dengan lumpur dosa, aku penuh dengan kekurangan. Kita akui semuanya. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini kadang kita suka dengan pikiran kita sendiri ya. Kalau udah berdosa, udah menghakimi diri sendiri. Lalu si anak ini bilang, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu ayat 20, diambil tindakan, ini tindakan kayak, ya udahlah sampai sana saya mau dilemparin batu kek, nggak mau diterima, at least saya mau coba pulang dulu deh dengan semua pikiran-pikiran dia yang tadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nih saudara, kalimat ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalimat ini yang powerful saudara. Berikutnya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Menampar dia? Tidak. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Dirangkul dan mencium dia. Saudara, saya pas baca ayat tadi ini saya juga kayak, Tuhan baik banget. Ini gambaran Tuhan sama kita saudara. Ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, terserah deh Tuhan. Si anak tadi kan kayak, terserahlah Bapak, aku udah berdosa kepada Bapak dan kepada surga, aku jadi orang upahan aja. Tapi ketika kita datang kepada Bapak, saudara tahu, Bapak lebih excited untuk menerima kita kembali ke dalam pelukannya. Ini, ayat ini, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu tidak menampar, tidak menendang, tidak mengutuki, tapi merangkul dan mencium dia. Saya percaya seketika pas anak ini dirangkul dan cium bapaknya, semua pikiran negatifnya, aku jadi hamba upahan, aku jadi ini, lenyap. Dan dia mendapatkan identitas dirinya kembali, aku adalah anak Bapa. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, pasti dia bicara sambil nangis-nangis. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, saudara. Aduh, kasih Tuhan itu seluas samudra, bahkan lebih luas dari samudra, lebih luas dari yang pada kita bayangkan, saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ayahnya gak gubris nih perkataan anak ini. Anaknya sudah kayak, Bapak aku berdosa dan seterusnya. Ayahnya udah lupakan kesalahannya. Dan ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terjelek. Tidak, jubah yang apa? Terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan apa? Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow, boleh saudara berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Gak cuma itu, ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Dan apa? Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Wah,
kasih Tuhan besar banget Bapak Ibu Saudara teman-teman. Tuhan ada cerita di Alkitab 100 domba gitu kan, lagi jalan, domba jalan barengan kan, misalnya nyanyi, gembala nyanyi, ada satu sobatku yang setia misalnya gitu kan. Tiba-tiba satu anak dombanya lari. Tuhan apa? Udahlah biarin dia cuma satu aja, dia juga males kok, suka jalan paling belakang. Banyak juga cincongnya, kalau kita disuruh masuk kandang dia kan suka gak mau ya, yaudah kita kasih tinggal aja. Enggak saudara, Tuhan gak kayak gitu. Tuhan tinggalin 99 banyak apa sedikit saudara? Banyak, Tuhan tinggalin 99 cuma untuk siapa? Cuma untuk satu, yang bandel itu, yang tinggalin dia. Bagi Tuhan satu jiwa berharga. Karena itu, kalau kita sering kan dari mimbar ini, Pastor Luther, Pastor Lenny, biasa bilang, ayo jangkau jiwa. Jangan usah pikir yang saya mau jangkau satu kota Makassar. Ya itu gak apa-apa, iman juga. Tapi satu, tiba-tiba kita sudah menjangkau satu dunia. Maksud saya adalah mulai dengan hal-hal kecil. Lihat teman-teman kita yang ada di kiri kanan kita. Mungkin teman-teman sepelayanan kita di tempat pelayanan hahaha, tapi sebenarnya mungkin dalam hatinya merana, dalam hatinya luka. Gak ada salahnya untuk kita tanya, apa kabar sis? Aku doain ya. Mungkin dia gak cerita sama kita, tapi mulai untuk bangun rasa care, rasa peduli sama teman sepelayanan kita aja dulu. Dan lihat Tuhan akan kirimin orang-orang, dan akhirnya saya belajar ini puji Tuhan dari Aku Anak Terang ya Bapak Ibu. Jadi saya dulu kayak gimana ya buat punya hati yang langsung legowo bisa langsung kayak saya doain ya. Kadang kan mau bilang kayak gitu rada gengsi. Nah ini yang harus dihilangin ya. Dan puji Tuhan dengan waktu terus teman-teman di sekeliling juga itu kayak mengajar. Kayak sama-sama ini sakit, kita doain yuk, ayo. Akhirnya saat mulai praktek untuk mendoakan, ada rasa ini saudara, kalau orang merokok, itu kan rasanya kayak mau terus ya. Sama dengan ketika kita peduli dengan orang, sekali kita peduli dengan orang, kita akan rasa mau lagi. Kenapa? Karena air yang kita punya, kita gak keep buat diri kita sendiri, tapi kita bagikan. Sehingga apa? Sehingga kita diisi terus sama Tuhan. Amin saudara. Wah, jadi jangan pernah merasa diri kita gak layak, karena Tuhan malah datang buat kita yang gak layak itu saudara. Dan Tuhan mau jadi Bapa kita, bahkan Tuhan adalah Bapa orang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk Bapak, Ibu, dan saya teman-teman, kita semua yang berdosa. Nih, gak ada kata terlambat untuk kembali kepada Bapa. Selama kita masih hidup, semua di sini masih hidup? Coba sekarang semua tarik nafas dulu, hembuskan, ya jangan ditahan ya. Selama kita masih hidup, artinya apa? Kita masih punya kesempatan. Untuk apa? Untuk dididik oleh Tuhan, berubah setiap hari menjadi lebih baik. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, nih, Tuhan tuh hatinya luas banget saudara. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang, aku di situ hanya gede, Tuhan berarti ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi saudara, jika Bapak Ibu teman-teman semua merasa, aduh aku nih adalah sebuah kegagalan, hidupku hancur, hidupku udah berantakan nih, udah gak ada harapan. Tahukah teman-teman dan Bapak Ibu semua, Tuhan justru paling amat sayang mengasihi Anda yang berkata demikian. Dan memang Tuhan datang untuk kita yang berdosa. Amin saudara. Karena itu mari, ketika kita sudah tahu hal ini,
Di hadapan Tuhan itu rela aja gitu hatinya. Kayak tanah liat gitu ya. Tanah liat mau diapain aja sama itunya taat aja karena dia memang benda mati. Sama Tuhan kita juga kayak gitu aja, ngikutin aja, Tuhan membentuk aku kayak gimana nih, percayain aja. Percayain kenapa? Kenapa kita percaya? Karena dia adalah ahli dan dia tahu yang terbaik buat kita. Kerendahan hati artinya tahu bahwa hidup kita ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita lemah, gampang tersesat kayak domba tadi. Dunia ini dan arusnya kuat banget saudara. Kalau kita gak dekat dengan Tuhan, terbawa arus, percayalah. Kerendahan hati, kita tahu bahwa kita gak mampu tanpa Tuhan. Dan selalu sadar bahwa kita butuh Tuhan di setiap waktu kita. Ketika kita rendah hati, kita sadar bahwa kita ini butuh didikan. Aku butuh didikan. Sadar seperti anak bungsu yang terhilang tadi. Sadar bahwa aku sudah kacau. Maka seperti anak bungsu tadi, ambil langkah yang benar. Tidak menjauh dari Tuhan, tapi datang ke Tuhan. Dan izinkan Tuhan untuk berlari dan memeluk kita. Wow. Mazmur 25 ayat 8 sampai 11. Mazmur 25 ayat 8 sampai 11. Tuhan itu baik dan benar. Nih kalimat ini. Sebab itu ia menunjukkan apa saudara? Jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang sombong. Membimbing orang yang apa? Orang yang rendah hati. Jadi kalau orang sombong kira-kira dipimpin Tuhan enggak? Tidak. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya. Siapa yang mau diajar oleh Tuhan? Jadilah apa saudara? Orang-orang yang rendah hati. Wow, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku itu. Wow. Saya mau malam ini biarlah kita semua mulai sadar, kita semua punya pemahaman tentang Tuhan itu bukan Tuhan sebagai monster, tapi Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Amin saudara. Buat kita anak-anak muda, bahkan orang-orang tua yang hidupnya mungkin sudah hancur, merasa banyak kesalahan, banyak melakukan kebodohan, kita tuh gak akan bisa berubah, kita tuh gak akan bisa menerima pertolongan Tuhan kalau masih ada kesombongan tadi. Kita masih merasa diri kita baik-baik saja, masih kuat, masih mampu. Padahal apa? Kita merasa kita kayak gini nih, masih full. Padahal apa? Dalamnya itu sangat rapuh. Ini sekali diginiin langsung tumpah, keluar ya. Kadang kesombongan itu tuh sebagai tameng di luar kita untuk menutupi hal-hal kerapuhan kita di dalam ketidakmampuan kita. Ini yang saya bilang tadi ya saudara. Sebelum naik aja, saya tadi juga masih ditegur, diingatkan sama mama saya. Jadi mama saya itu tanya gitu kan, kenapa ya tiap mama tuh suruh Cherry buat doain orang gitu kan atau apa. Cherry tuh suka cenderung di awal tuh kayak jangan deh, tolak duluan. Pokoknya setiap disuruh kayak jangan deh gitu kan, langsung tolak. Terus mama tanya, Cherry tuh minder atau sombong? Saya jawab, minder. Terus mama saya bilang, tahu nggak, minder itu adalah kesombongan. Saudara, karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihatnya ke kemampuan diri sendiri, lihatnya ke sini. Aku kayak gini, gitu. Nggak percaya Tuhan. Lalu mama saya lanjutkan, jangan lihat ke kemampuan diri sendiri. Lihatnya ke siapa? Lihatnya ke Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi kemampuan. Dan akhirnya tadi juga saya kayak, oh iya ya, saya harus jadi anak yang taat. Saya memang sering ya, kayak mama saya suruh doain, tapi saya kayak aduh jangan deh, mama saya suruh ini, jangan deh.
gitu kan, itu kayak gak taat. Terus kemarin juga Tuhan kayak kasih tahu, kamu itu kalau disuruh mama kamu atau papa kamu misalnya sharing atau apa, iya aja, bodoh aja gitu kan, ikut aja, nanti aku yang akan perlengkapi kamu. Terus saya kayak, oh iya ya Tuhan, maaf ya gitu kan. Karena itu didikan yang datang baik dari Tuhan, orang tua, teman, ataupun dari yang lain, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi didikan itu ada supaya kita tetap berada di jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan. Amsal 23 ayat 14. Amsal 23 ayat 14 berbunyi, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ketika kita dididik, ketika kita dikasih tahu, jangan begitu, bikin rema, begini, itu bukan karena mereka kesal sama kita, tapi itu justru karena mereka mau, orang tua kita, teman kita, mau menyelamatkan kita dari apa? Dari dunia orang mati. Sehingga jika hari ini Tuhan Yesus, orang tua kita, sibuk-sibuk nih tegur setiap kali ketemu, misalnya, kamu tuh harus kayak gini ya, gak boleh melawan-melawan, harus taat gitu. Mungkin kita rasanya kayak, setiap kali ketemu orang ini cerewet banget deh. Gak usah deh, nanti kalau misalnya ketemu, menghindar, sembunyi gitu kan. Kenapa ya, saya tuh dinasihati terus, ditegur terus, percayalah. Kenapa sih orang tua kita, teman-teman kita, kakak-kakak rohani kita tuh sibuk-sibuk mau tegur kita, mau ingetin kita. Kenapa? Karena mereka mengasihi kita. Mereka gak mau kita masuk ke dalam dunia orang mati tadi. Karena itu kalau Tuhan masih tegur kita, kalau Tuhan masih didik kita lewat masalah, bahkan lewat apapun itu, kita harus bersyukur. Bersyukur artinya kita dikasihi Tuhan. Tuhan mau bentuk kita menjadi sesuatu yang indah. Oh iya, teman-teman muda di sini, ada yang tahu nggak? Biasa kan lagi zaman ya, love language gitu kan. Ada yang tahu 5 love language apa aja? Physical touch, apa lagi? Acts of service, terus receiving gifts, apa lagi? Quality time, satu lagi. Words of affirmation. Bener, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Jadi love language itu biasa nih ya, anak-anak muda saya biasa lihat di TikTok gitu kan. Kayak temukan love language pasangan kamu, pacar kamu. Ini bisa membuat hubungan kalian lebih langgeng gitu ya. Misalnya, harus cari tahu. Misalnya, misalnya pacar ini dia sukanya words of affirmation. Berarti, wah kamu hari ini cantik sekali. Itu kalimat ya. Kamu hari ini gini banget. Dan akhirnya pacarnya akan merasa, wah dipenuhi gitu love language-nya. Namun tahukah kita semua bahwa ada satu lagi bahasa cinta. Ada satu lagi bahasa kasih. Ada yang tahu? Ada satu lagi bahasa kasih selain 5 tadi. Satu bahasa kasih yang tambahan ya, adalah didikan. Ayo kita sama-sama buka dalam Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Di situ dikatakan bukan sesungguhnya meranalah, tapi dikatakan berbahagialah. Kita lihat lagi Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11 bunyinya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi ada tambahan satu love language ya buat kita semua, yaitu didikan, teguran. Itu adalah love language. Love language-nya siapa? Didikan adalah love language-nya Bapa kepada kita, anak-anaknya. Gak percaya? Kita buka Wahyu 3 ayat 19. Kita buka Wahyu 3 ayat 19. Di sini Tuhan kasih tahu, ini love language aku gitu kan. Wahyu 3 ayat 19. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bukan barang siapa yang kukasihi, ia kutimang-timang, belai-belai kepalanya. Tapi dengar, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wah, jadi kalau teguran Tuhan, hajaran Tuhan, itu bentuknya Tuhan didik kita. Lihat kalimat kata di awal, barang siapa ku kasihi. Jadi kalau saat ini, Tuhan kirim masalah, Tuhan didik kita lewat orang tua, lewat kakak-kakak rohani. Ini kakak-kakak rohani ku cerewet banget loh. Setiap kali ketemu, aduh, gitu ya. Bisa gak sih disumbat mulutnya sekali pas ketemu gitu? Mungkin ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi itu tanda mereka mengasihi saudara. Justru yang paling bahaya, kalau Anda buat salah, lalu mereka diam. Anda buat salah nih, mereka diam. Biarin Anda dengan berlarut dengan kesalahan Anda. Dan Anda akan masuk ke dunia orang mati. Di Amsal tadi. Karena itu kalau kita masih ditegur, tandanya apa? Sayang. Katakan, kalau saya ditegur artinya saya disayang Tuhan. Yes. Sama ya saudara, sedikit lagi. Waktu saya kecil, saya dipukul oleh orang tua saya kalau saya bikin kesalahan. Dan papa saya itu setiap kali selesai pukul, saya udah nangis-nangis kayak gitu. Atau kalau nggak nangisnya sambil bilang, maaf papa, maaf gitu kan. Biasa anak kecil kan nangisnya sampai kayak gitu kan. Terus papa saya tuh selalu tanya, mama saya juga, saya diberi pengertian, kalau mereka pukul artinya mereka sayang. Jadi pas udah bengkak-bengkak tuh, pantat saya dipukul gitu kan pakai Mr. Spoon atau ikat pinggang. Ikat pinggang itu sakit banget ya, mungkin di sini ada juga yang pengalamannya sama kayak saya ya. Dipukul, terus papa saya tuh sambil saya nangis-nangis, papa saya bilang, kamu salah apa? Lalu saya akan bilang, karena saya ini, saya melawan mama gitu kan. Terus, kenapa papa pukul kamu? Saya akan jawab, meskipun udah sakit nih dipukul, karena papa sayang sama saya. Dan akhirnya, itu makanya tadi saudara saya bilang, saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap pukulan-pukulan yang saya pernah terima, karena itu yang bentuk saya untuk tetap dalam jalan Tuhan. Amin. Nah, saat proses didikan, itu memang rasanya tuh gak enak. Kita tadi sakit saudara dipukul pakai rim, biasa kalau udah salah banget itu bisa 3 kali. Dipukul, tek, terus kayak udah balik lagi sekali lagi trek. Habis itu papa itu, jadi papa tegur, terus papa yang balut lagi, digosok lagi pakai minyak tawon sama kayak mama juga ya. Saat proses didikan rasanya kayak aduh sakit gak enak gitu. Tapi percayalah hasilnya akan indah. Amin saudara. Karena itu jalani teguran, jalani proses didikan kita dengan ucapan syukur dan tahu bahwa Bapa mengasihi kita dan Ia didik kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya justru kita menjadi indah. Mari punya hati yang rela. Kayak tanah liat tadi, seolah-olah mati. Yaudah deh Tuhan, terserah Tuhan mau ngapain. Karena kita percaya pada tangan Tuhan yang bentuk kita. Kita tahu Tuhan gak mungkin hancurin kita, tapi Tuhan akan bentuk kita menjadi semakin indah. Dan ayat terakhir, Amsal 22 ayatnya yang keempat. Amsal 22 ayat keempat berbunyi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau kita rendah hati, sebenarnya keuntungannya adalah buat diri kita sendiri. Kenapa kita bisa dapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Karena kita udah rendah hati. Udah kayak, aduh terserahlah Tuhan mau ngapain aja, mau dibentuk gimana, ditegur gimana, saya taat aja. Dan tiba-tiba, tada, jadi dapat kekayaan, dapat kehormatan, bahkan dapat kehidupan. Amin saudara. Dan akhirnya hidup kita bukan menjadi kita lagi yang mau kita, tapi hidup kita menjadi maunya Tuhan. Tuhan yang isi hidup kita dengan kuasanya. Ketika kita punya hati yang rela untuk dididik, ditegur, dan dibentuk Tuhan, itu akan membuat Tuhan Yesus senang. Dan kita akan sampai ketika kita rela, legowo aja dengan semua proses, kita akan sampai di tujuannya Tuhan dengan cepat pada waktu Tuhan yang tepat.
Amin, saudara. Berapa banyak dari kita yang mau punya hati yang rendah hati, mau untuk ditegur, mau untuk dididik. Biarlah kita semua punya hati yang lembut. Boleh pemusik maju ke depan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu di malam hari ini. Kalau kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, bahwa jika Engkau mendidik kami, jika orang tua kami mendidik kami, jika teman kakak rohani kami mendidik kami, bahkan jika Engkau mendidik kami melalui masalah-masalah, itu bukan karena Engkau mau menghancurkan kami, tapi itu justru karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau gak mau kami masuk ke dalam dunia orang mati, melainkan Engkau mau kami hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba sudah selesai, tapi biarlah Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Jika kami berbuat salah, biarlah Engkau tegur kami, Engkau ingatkan kami, dan biarlah hidup kami senantiasa sesuai dengan apa yang hendak Engkau mau dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.